buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu dan perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini demi hari, bulan, sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bukan karena kita terima berkatnya saja, tapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, melalui proses itu kita semakin indah di hadapan-Nya. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat yang terus Engkau sediakan pada kami Bapa. Bapa, bila kami akan memulai kebaktian kami di pagi hari ini Tuhan, Kau sentuh hati kami, Kau sentuh pikiran kami, agar kami tertuju kepada-Mu Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Bapa, mungkin di sekitar kami Tuhan ada yang masih sedang sakit Tuhan, Kau jamu oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan, segala penyakit yang dipatahkan di dalam nama Tuhan dan Yesus Tuhan disembuhkan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan selalu. Kasih Tuhan tetap abadi.
kita percaya. Harapan kita hanya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi harapan. See
pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Bethesda Bandung. Hari ini selamat tahun baru 2022. Saya Wawan, rindu menyampaikan pesan kabar baik dari firman Tuhan yang saya boleh dapatkan di awal tahun 2022. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua pagi ini? Tuhan begitu sangat baik, sudah memelihara kita sepanjang tahun 2021. Dan hari ini kita masuk di tahun 2022, tentunya di dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama boleh baca dan memberkati kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang apa yang kita lakukan selama tahun 2021. Apakah kita sudah fokus kepada Tuhan, prioritas kepada Tuhan. Dan tentunya ketika kita memprioritaskan fokus kepada Tuhan, maka di tahun ini kita juga akan semakin sungguh-sungguh fokus dan prioritas kepada Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan tentang prioritas. Saudara, ada satu kisah pasangan suami istri yang saat ini sudah menikah dan sudah berbahagia. Dan ketika suami istri ini pada masa lalu mereka sekolah di SMP, SMA, mereka bercerita kepada saya. Yang pria ini adalah orang dari kalangan yang begitu sangat mapan sekali. Dan yang wanita ini dari kalangan keluarga yang sederhana, saudara. Apa yang terjadi? Yang pria ini memiliki waktu jenjang usia yang berbeda, rentang waktu 3 tahun lebih tua dari yang wanita. Yang pria ini ketika masuk SMA, karena hidup berkecukupan, sehingga dia lebih loyal di dalam kehidupannya, lebih banyak bermain, sementara yang wanita lebih fokus kepada sekolah. Yang pria walaupun memiliki tingkat intelektual juga yang sangat maksimal, bahkan memiliki prestasi, namun ketika satu waktu yang pria ini tidak fokus lagi kepada sekolah, lebih banyak bermain, maka yang pria ini sempat tidak naik sekolah, saudara. Ya, bahkan cepat cerita kepada saya membeli rapot dan berpindah ke sekolah yang lebih biasa. Begitu masuk universitas, yang pria ini kuliah, yang wanita juga kuliah sama-sama, dan beda jenjang 3 tahun, bahkan semesternya lebih cepat yang pria. Tapi apa yang terjadi? Yang pria ini lulus sampai 7 tahun, saudara. Ya, karena tidak fokus, tidak memprioritaskan kuliah. Dan ketika yang wanita ini lebih cepat kuliah, walaupun mungkin tidak terlalu maksimal dinilai, tetapi apa yang terjadi? Yang pria lulus 7 tahun, yang wanita sudah masuk S2, saudara. Inilah arti dari sebuah prioritas dan fokus, sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Nah, ketika saat ini mereka sudah diberkati, sudah berkeluarga, mereka sempat cerita, dan yang pria tidak malu untuk menceritakan masa lalunya, tetapi akhirnya ini menjadi buah pembelajaran dalam hidup mereka untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka. Kalau papa pernah gagal, ya harus ditiru yang baik dari mama. Mama yang begitu fokus, prioritas, walaupun nilainya tidak memuaskan. Tapi ketika fokus dan prioritas, maka mama membuahkan hasil yang jauh lebih maksimal dari papa. Saudara, bagaimana prioritas saudara hari-hari ini? Bagaimana fokus saudara hari-hari ini kepada Tuhan? Saya ingin membaca satu firman Tuhan di dalam teks ayat Markus 12 ayat 30 dan 31. Beginilah firman Tuhan disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pagi ini kami menyambut tahun 2022 dengan percaya akan penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Bukakan kami Tuhan, apa yang Tuhan mau pesankan kepada kami semua, supaya kami berjalan di tahun 2022 ini menjadi jalan bersama dengan Tuhan.
Dan kami mendapatkan pesan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dan menerimanya menjadi buah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu jelas kepada kita semua. Di ayat 30 dikatakan ada poin-poin yang begitu luar biasa, 4 poin menjadi sebuah kekuatan kita di dalam mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya. Firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Injil Markus ini berbicara ketika Tuhan Yesus di hari Sabat menyembuhkan orang yang sakit kerasukan, saudara. Bahkan ada beberapa orang yang sakit lainnya. Ada yang sakit tangannya, ada yang timpang, saudara. Bahkan mungkin ada penyakit-penyakit yang lain yang tidak ditulis di dalam firman Tuhan. Dan ini menjadi pertentangan orang Farisi, di mana kenapa Tuhan Yesus adalah orang yang sangat rohani menyembuhkan di hari Sabat, saudara. Tuhan Yesus membuat sebuah deklarasi di mana kasih lebih besar dari apa yang terjadi menjadi sebuah peraturan, saudara. Oleh sebab itu, pertentangan ini menjadi sebuah pertentangan yang hebat, saudara. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih yang besar dan Tuhan melakukan pernyataan ini di dalam ayat ini. Pokok penting kehidupan kita. Seringkali kita dilakukan membuat semua di dalam kehidupan kita melakukan, maaf kata saudara, kita melakukan banyak hal peraturan-peraturan, tetapi kita mengesampingkan hal-hal yang sungguh-sungguh berarti di dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hal ini berbicara tentang hati, saudara. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati dikatakan. Hati berbicara tentang keinginan. Hati berbicara tentang hasrat, saudara. Bagaimana hasrat saudara mengasihi Tuhan. Adakah hasrat ini telah hilang, saudara? Selama tahun 2021, bahkan sebelumnya juga 2020. Mari saudara kita perbaiki keinginan hati kita. Hasrat kita kepada Tuhan. Apakah engkau hari-hari ini telah hilang? Engkau mungkin tubuhnya berangkat ke gereja. Engkau mungkin tubuhnya ada di persekutuan-persekutuan. Tapi hatimu sedang hilang dengan Tuhan. Bagaimana hasratmu hari-hari ini? Apakah engkau begitu meluap mengasihi Tuhan? Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Bagaimana cara engkau membaca firman Tuhan? Bagaimana engkau cara berdoa? Bagaimana engkau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan? Yang kedua, saudara, dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Ada di dalam pikiran saudara, ada di dalam perasaan saudara, ada di dalam kehendak saudara. Semuanya untuk Tuhan. Fokus saudara, prioritas saudara, pikiran saudara hanya untuk Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pikiran ini. Begitu banyak seringkali kita dimasuki pikiran-pikiran yang tidak maksimal di dalam kehidupan kita, sehingga kita kehilangan arah tujuan kita. Saudara, apa yang hari-hari ini saudara sedang pikirkan? Apa yang membuat engkau cemas? Apa yang membuat engkau takut? Ada hal yang membuat engkau galau melalui pikiran ini. Bahkan tidak sedikit orang banyak sedang depresi hari-hari ini karena pikiran mereka kosong, saudara. Mari pikiran kita isi dengan mengasihi Tuhan. Saya percaya pikiran saudara diisi dengan mengasihi Tuhan, maka setiap tindakan saudara akan mengimpartasikan kasih kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Saudara, saya dapat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bahwa akal budi ini berbicara tentang perencanaan, saudara. Saya percaya setiap keluarga merencanakan banyak hal ke depan. Ya, ketika tahun 2019 sebelum kita masuk di era COVID-19 ini, banyak rencana-rencana yang sedang direncanakan di tahun 2020, 2021, bahkan 2022.
Saya sebagai pekerja event planner, begitu banyak orang-orang yang gagal merencanakan, saudara. Oleh sebab itu, mari setiap perencanaan kita, semua kita libatkan dengan mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika saudara melibatkan perencanaan saudara dengan mengasihi Tuhan, ketika perencanaan tidak sesuai, maka saudara bukan omelan, bukan kemarahan yang terjadi, tapi ada ucapan syukur dari diri saudara. Yang ketiga ini berbicara tentang akal budi, ini juga masuk di dalam pikiran yang baik, saudara. Kemudian pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Kita mengasihi Tuhan. Semua apa yang ada di dalam pikiran ini adalah untuk mengasihi Tuhan. Sudahkah pikiran ini saudara masukkan dalam kategori untuk mengasihi Tuhan? Atau lebih banyak pikiran ini diisi dengan pekerjaan saudara? Pikiran ini diisi dengan semua hal-hal yang luar biasa menurut diri saudara sendiri, tapi bukan untuk Tuhan. Ketika kita bangun pagi, maka apa yang akan kita lakukan? Kita masuk di dalam pekerjaan kita. Siang hari kita habiskan dengan pekerjaan kita. Malam hari kita habiskan dengan pekerjaan kita. Bahkan kita merasa waktu kurang, saudara. Kita begadang, kita masukkan pikiran kita semua dengan pekerjaan. Dan besok seperti itu lagi, saudara. Kita sedang mengejar sesuatu yang semuanya akan berakhir. Tapi apa yang sedang kita investasikan buat Tuhan? Mari kita, saudara, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, dengan pikiran kita yang maksimal, perencanaan kita yang maksimal dengan mengasihi Tuhan. Yang keempat, saudara, yaitu mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu. Dikatakan di sini. Berbicara tentang di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, daya dan upaya, saudara. Kemudian keteguhan, kemudian kekukuhan kita berikan untuk Tuhan. Daya dan upaya, saudara. Mari kita kasih Tuhan dengan segala kekuatan, saudara, dengan segala daya dan upaya, saudara. 4 hal ini membuat kita boleh memahami apakah hati saudara, apakah jiwa saudara, apakah akal budi, perencanaan saudara, apakah kekuatanmu, daya dan upayamu, semuanya hanya untuk Tuhan. Saudara, di awal COVID-19 2020, pada bulan Maret tanggal 22, saya masih ingat, saya bekerja di event hampir kurang lebih 19 tahun waktu itu, saudara. Sekarang sudah masuk ke 22 tahun ya. Berarti maaf, saya sudah bekerja hampir 20 tahun pada awal Covid itu. Sebelum saya terpanggil untuk studi, kemudian saya sekarang memfokuskan diri saya untuk melayani Tuhan. Apa yang saya kerjakan? Saya lebih banyak senang bekerja, saudara. Saya habiskan waktu saya satu hari 24 jam, hampir 18 jam saya bekerja. Sebagai event planner, meeting, saudara, ketemu klien. Fokus saya yang pertama adalah bekerja. Fokus yang kedua adalah saya pribadi. Baru yang ketiga keluarga. Yang keempat pelayanan. Seringkali bertabrakan dengan pekerjaan saya. Saya terus bekerja dan saya merasa itu semua adalah kebanggaan saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada 22 Maret 2020 semuanya berakhir. Semua perencanaan itu tidak pernah terbayangkan oleh saya. Semua menjadi sebuah kegagalan buat saya. Manusia boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi semuanya empunya Tuhan. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya investasikan, apa yang saya kumpulkan, saudara, semuanya berakhir. Akhirnya saya belajar untuk berdiam diri kepada Tuhan dan fokus saya rubah. Yang pertama, fokus saya adalah Tuhan. Yang kedua, hubungan pribadi saya
Kemudian yang ketiga adalah keluarga, saudara. Yang keempat, pelayanan. Yang kelima, pekerjaan, saudara. Nah, ketika saya belajar hal ini, fokus saya kepada Tuhan, maka semua pekerjaan saya, semua pelayanan saya, semua perihal keluarga saya, dan pribadi saya merasakan Tuhan menolong dan melakukan banyak hal. Seringkali ketika saya melihat karya Tuhan di dalam hidup saya speechless, saudara. Ya, sambil speech, saya lemes. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya? Saya belajar tentang hati ini, saya evaluasi lagi, saudara. Kemudian jiwa saya evaluasi. Akal budi saya, perencanaan saya evaluasi. Dan yang terakhir apa, saudara? Kekuatan diri saya evaluasi. Sehingga apa yang menjadi pemikiran saya tentang Tuhan berubah, saudara. Begitu indah setiap waktu kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita bisa datang sama Tuhan, saudara. Kita bisa menyembah, kita bisa berdoa, kita bisa baca firman. Begitu indah, saudara. Seringkali masalah belum selesai, tapi ketika kita datang sama Tuhan, saudara, satu hal diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Mari saya membawa saudara, fokus apa, prioritas apa yang saudara mau lakukan di tahun 2022. Dilanjutkan di ayat 31 dikatakan, kepada sesama inilah perintah yang berikutnya, saudara. Dikatakan ayatnya bahwa hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini yang mencatat Tuhan Yesus berkata-kata. Hukum yang kedua adalah mengasihi orang lain. Saudara, jangan jauh-jauh dulu. Bagaimana selama ini engkau mengimpartasikan apa yang kau alami dengan Tuhan kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Dan bahkan setelah ini selesai, engkau mengasihi sepupumu, om, tante, ya, encek, engku, oo, semuanya, saudara. Engkau impartasikan. Kalau engkau belum selesai dengan Tuhan, maka engkau tidak dapat mengasihi mereka. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena dari 4 poin ini, maka kita akan mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di hidup kita. Karena kita boleh mengasihi Tuhan. Dan setelah kita selesai dengan Tuhan, maka kita akan mengasihi pribadi kita dengan memelihara kehidupan kita dengan bijak, saudara. Oleh sebab itu ketika orang mengasihi dirinya, firman Tuhan ini mengatakan dia bisa mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, saudara. Mengapa banyak orang sulit mengasihi orang lain? Karena untuk dirinya sendiri mereka tidak maksimal, saudara. Untuk dirinya sendiri belum siap, karena dia sendirinya belum selesai dengan Tuhan. Saudara, hari ini sebelum kita berdoa sama-sama, mari kita evaluasi bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ketika engkau belum selesai dengan Tuhan, maka engkau tidak bisa mengasihi dirimu dengan maksimal, memelihara kehidupanmu dengan maksimal. Maka engkau akan sulit mengasihi. Bahkan engkau sulit mengasihi suamimu, maka engkau sulit mengasihi istrimu, maka engkau sulit mengasihi anak-anakmu. Anak-anak, maka engkau sulit mengasihi orang tuamu. Dan engkau akan sulit mengasihi keluarga-keluargamu yang lain. Saudara, terbatas waktu yang akan saya sampaikan. Tapi hari ini, 2 pokok poin yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi pesan di tahun 2022. Apa, saudara? Yang pertama tadi adalah bagaimana saudara mengasihi Tuhan secara all out. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan saudara. All
out untuk Tuhan, saudara. Lakukan prioritas ini hanya untuk Tuhan. Maka pribadimu akan selesai dengan Tuhan. Engkau akan memiliki hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Maka kasihmu juga akan mengalami sesuatu transformasi di dalam Tuhan. Keluargamu, pekerjaanmu. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita alami dengan Tuhan akan terus terjadi impartasi di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini. Kami bersyukur boleh diingatkan Tuhan. Apa yang harus menjadi prioritas kami di tahun 2022. Hamba berdoa kepada setiap jemaat yang pertama, mereka yang telah kehilangan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Hari-hari ini, tubuh mereka mungkin ada di gereja, tubuh mereka mungkin ada di persekutuan-persekutuan, tetapi hati mereka secara pribadi, mereka kehilangan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara angkat tangan atau taruhkan tangan di dada saudara. Saya rindu berdoa. Tuhan, limpahkan kasih yang luar biasa. Dikembalikan kepadamu ya Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan secara all out Tuhan. Limpahkan Roh Kudus pagi ini kepada jemaat-Mu Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran mereka, jiwa mereka. Mengasihi Tuhan dengan akal budi mereka. Bahkan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan mereka. Dan saya percaya Tuhan, ketika mereka selesai dengan kasih-Mu ya Tuhan, mereka mengasihi diri mereka sendiri, mereka bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, hamba berdoa, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah menemukan fokus mereka, prioritas diri mereka. Tambahkan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan kepada rekan-rekan kami. Supaya di tahun 2022 ini semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Dan kami akan masuki tahun ini menjadi tahun prioritas kami kepada Tuhan, menjadi manusia ilahi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita berjalan bersama-sama tahun 2022. Kita semakin memprioritaskan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.